anaknya loh meninggal dunia. Makanya ini saya lihat ini kita netizen ini dirubah lah otaknya dulu biar lebih cerdas dan bersih. Sebenarnya netizen ini dahulunya baik, sekarang aja jadi jahat gitu loh. Atau mungkin momennya mereka lagi berubah jadi jahat. Dan saya lihat ini netizen seperti monster, bukan sebagai netizen yang tertib lagi gitu loh. Kalau saya sih memang dibully itu hal biasa menurut saya. Tapi kita jangan juga menjadi monster, pembela kejahatan. Jangan kita menjadi monster pembela kejahatan. Kalau Anda tidak tahu itu, jangan Anda sok tahu. Kalau memang Anda adalah orang yang taat hukum, serahkan semuanya pada pengadilan, hormati. Dan ini sudah inkrah kok. Sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya sudah ada terpidana. Kok kalian bilang itu salah tangkap dan lain-lain segala macam? Ada kok. Kalau salah tangkap tentunya pasti nggak bebas dia menang pengadilan, kan gitu. Ini sudah diadili. Apalagi yang kalian persoalkan? Ini kasihan ini ya. Kayaknya esensinya itu korban sekarang yang diserang. Makanya ini janganlah kita menjadi monster penghisap darah korban. Jangan. Ini menakutkan sekali. Saya aja nih ngeri nih. Saya juga melihat media sosial saya, TikTok. Kadang saya nggak bisa tidur karena umpatan, hujatan dan lain-lain itu berbagai macam ragam. Ingat ya, seberapa banyak umpatan kalian, seberapa hebat hujatan kalian, pahala kalian itu mengalir kepada saya. Karena apa yang kalian hujat, apa yang kalian kritik, dosa saya mengalir kepada kalian. Intinya seperti itu. Ingat satu hal, fiat justitia roit kailun, tegakkan keadilan sekalipun langit akan runtuh. Hai Pitra, lawyer, setan kamu, baru seumur jagung kamu jadi lawyer, mulut kamu seakan-akan paling pandai. Bangsat kamu itu, sama dengan Rasman. Awas kamu ya, jangan kau macam-macam kamu. Lawan ini netizen semua. Kalau saya juga tak takut mati. Sudah tua, gak ada yang saya cari. Saya tantang kamu. Ayo. Mulut-mulut sampah kamu pakai. Orang yang salah kamu bela. Kau pojokkan orang yang benar. Kau ikut-ikut mendolimi orang yang benar. Iblis kamu itu. Otakmu itu. Manusia bangsat kamu itu. Nih saya akan menjelaskan. Kita itu perlu belajar dari netizen yang cerdas. Para netizen yang cerdas dan kreatif jelas sangat berjasa. Kita perlu berterima kasih kepada mereka. Kini muncul istilah the power of netizen. Tentu ucapan terima kasih kita sampaikan terutama untuk para netizen yang cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab. Masalahnya kita juga bisa temukan netizen yang tidak bertanggung jawab, membodohi dan bertindak remeh-temeh. Kita bisa merasakan netizen banyak berjasa di berbagai bidang yang menyentuh langsung dengan kepentingan masyarakat. Good luck, keep fighting for smart netizen. Itulah kurang lebih ungkapan-ungkapan untuk memberi semangat kepada para netizen yang berjasa. Fenomena unik telah terlihat nyata, sedikit atau banyak ada masalah yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Demikian juga ada masalah dalam penegakan hukum di era digital. Akhirnya muncul slogan no viral, no justice dari masyarakat. Awalnya warga masyarakat pesimis tentang penegakan hukum yang adil dan benar. Lalu mereka berkesimpulan bahwa sebuah kasus tidak akan diproses dan ditegakkan oleh aparat penegak hukum jika kasus tersebut tidak viral. Maka para netizen kompak untuk saling berbagi atau sharing berulang-ulang lalu menjadi viral. Setelah viral, kasus berakhir beres. Lalu apa jasa netizen dalam mengawal kasus hukum? Para netizen tanpa ragu-ragu kompak dalam hal ini. Pertama, mereka berpartisipasi untuk andil mengungkap dan menyebarkan informasi terkait kasus hukum yang penting untuk diketahui oleh masyarakat luas. Dengan menyebarkan informasi yang akurat dan relevan, netizen dapat membantu meningkatkan kesadaran publik tentang kasus tersebut.
Kedua, mengkritisi dan memantau proses hukum. Para netizen turut andil dalam mengkritisi dan memantau proses hukum yang sedang berlangsung. Mereka juga ramai-ramai memberikan pendapat, pertanyaan, atau saran terkait proses hukum yang sedang berjalan, sehingga dapat membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Yang ketiga, menggalang dukungan dan solidaritas. Para netizen turut serta menggalang dukungan dan solidaritas terhadap korban atau masyarakat yang dirugikan dalam kasus hukum. Mereka juga menggunakan media sosial atau media online lainnya untuk mengorganisir petisi yang bertujuan memperjuangkan keadilan. Nah, yang keempat, mengawasi kinerja lembaga penegak hukum. Para netizen ikut andil mengawasi kinerja lembaga penegak hukum. Contoh seperti kepolisian atau kejaksaan dengan mengomentari atau melaporkan tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur atau melanggar HAM. Hal ini dapat membantu mendorong lembaga penegak hukum untuk bertindak secara profesional dan bertanggung jawab. Yang kelima, mengedukasi masyarakat dan meningkatkan kesadaran hukum. Para netizen turut andil dalam mengedukasi dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Mereka juga berbagi informasi atau sumber daya hukum yang berguna untuk membantu masyarakat memahami hak-hak mereka dan proses hukum yang berlaku. Baik, itulah teman-teman, saya Omen O, begitulah kura-kura. Terima kasih.